Belakangan ini, saya sering mendengar berita tentang masyarakat di Sulawesi Selatan, utamanya di sekitaran Makassar, Goa, Maros, dan sebagainya, yang melakukan ritual ibadah haji di Gunung Bawah Karaeng. Loh, kok bisa? Bukannya haji itu harusnya di Mekah? Kenapa malah nyasar ke Gunung Bawah Karaeng? Well, hal-hal semacam ini sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang punya latar belakang mistisme yang kuat. Keyakinan dan kepercayaan pada hal-hal yang di luar nalar sudah menjadi hal yang sering kita jumpai di Indonesia ini. Dan di video kali ini, mari kita bahas fenomena naik haji di Gunung Bawah Karaeng. Mengapa tradisi ini bisa ada? Siapa yang menyuruh warga melakukannya? Mengapa tempatnya di Gunung Bawah Karaeng? Dan kenapa di zaman sekarang ini masih saja ada warga yang percaya dengan hal-hal semacam ini? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Gunung Bawah Karaeng adalah gunung yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Memiliki ketinggian mencapai 2.950 mdpl. Gunung ini sangat eksotis dan sering menjadi tempat pendakian para pendaki gunung. Namun, selain itu, gunung ini juga menyimpan banyak sejarah, entah itu kisah-kisah mistis hingga kisah-kisah yang dikaitkan dengan sistem kepercayaan atau agama. Dilansir dari IDN Times Sulsel menerangkan bahwa ada dua alasan mengapa masyarakat menganggap Gunung Bawah Karaeng sebagai tempat yang sakral dan bahkan sampai menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, karena Gunung Bawah Karaeng adalah sumber kehidupan masyarakat, utamanya di wilayah Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, hingga Bulukumba dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Gunung Bawah Karaeng adalah sumber air bagi masyarakat di daerah tersebut. Air yang dipancarkan dari Gunung Bawah Karaeng inilah yang berjasa memenuhi kebutuhan air masyarakat, entah untuk diminum atau untuk kebutuhan pertanian, dari saman ke saman. Dan itu tadi alasan pertama. Alasan kedua adalah karena adanya keyakinan yang disebarkan dari mulut ke mulut oleh masyarakat bahwa kalau Gunung Bawah Karaeng ini adalah tempat bersemayamnya Turie Arakna atau Tokamaya Kanana, yang dalam mitologi Sulawesi dianggap sebagai sosok yang maha berkehendak. Mungkin semacam dewa begitu. Kepercayaan semacam ini tentu merupakan bagian dari animisme dan dinamisme yang memang dulu banyak tersebar di Sulawesi Selatan, utamanya sebelum agama Islam masuk ke daerah itu. Lantas, kenapa bisa sampai ke tradisi berhaji? Bukannya tradisi haji adalah bagian dari tradisi Islam? Kenapa tradisi Islam malah digabungkan dengan tradisi sebelum Islam? Jadi, ada beberapa riwayat yang tumbuh di masyarakat tentang asal-usul tradisi ini. Salah satunya adalah adanya kepercayaan bahwa puncak Gunung Bawah Karaeng tersebut merupakan tempat Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang pemuka agama asal Goa Tallo yang kabarnya pernah bertemu dan berguru dengan para wali, yang kemungkinan yang dimaksud ini adalah Wali Songo. Jadi mereka percaya bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini dulunya berguru dengan para Wali Songo di puncak Gunung Bawah Karaeng. Dalam pertemuan itu, Syekh Yusuf kabarnya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ada kemungkinan riwayat ini malah disalahartikan oleh masyarakat. Dari yang dianjurkan berhaji malah menjadi anjuran untuk berhaji di Gunung Bawah Karaeng. Dan hal ini senada dengan yang dikutip pada majalah Panji Masyarakat edisi April tahun 1998 yang lalu. Dalam konteks ini, Gunung Bawah Karaeng malah bertindak sebagai representasi dari Mekah itu sendiri. Lebih jauh, Syarifuddin Idris dalam artikel ilmiah Konstruksi Ritual Ibadah Haji pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawah Karaeng Kabupaten Goa pada tahun 2017 mengemukakan
bahwa akibat dari kepercayaan ini, akhirnya masyarakat lokal mulai beranggapan bahwa Gunung Bawah Karaeng lebih utama dari Mekah itu sendiri. Dan selain riwayat tersebut, banyak pula cerita yang mengatakan bahwa kebiasaan ini mulai dilakukan setelah adanya seseorang yang entah siapa mengaku telah bermimpi dan mendapatkan semacam wahyu lewat mimpinya untuk berhaji di Gunung Bawah Karaeng. Meski begitu, proses ritual pelaksanaannya sangat berbeda dari ibadah haji. Tidak ada tawaf, sa'i, maupun wukuf. Masyarakat yang menjalankan ritual ini hanya memohon keselamatan, rezeki, atau permintaan lain kepada Yang Maha Kuasa. Seringkali dalam ritual ini, mereka juga membawa sesembahan seperti songkolo, buras, daging ayam yang sudah diolah, telur, buah-buahan, hingga daging kambing dan sejenisnya. Di masa lalu, mereka yang mendaki ke puncak Gunung Bawah Karaeng ini biasanya melaksanakan pendakiannya menjelang hari Idul Adha, sekitar 10 Zulhijjah begitu. Dan mereka juga membawa sapi atau kambing hidup. Hewan-hewan ini dibawa untuk disembelih atau dikorbankan setelah mereka salat Idul Adha di Gunung Bawah Karaeng. Jadi seperti itu alasannya. Dan akibat dari tradisi ini, maka lahirlah istilah Haji Bawah Karaeng, yang mana istilah ini adalah bentuk sindiran dari masyarakat Islam lain kepada mereka, kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji di Gunung Bawah Karaeng ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah pelaksanaan haji Bawah Karaeng memang mengalami penurunan. Tentu saja, karena masyarakat sudah semakin terdidik dan mulai paham ajaran agama. Selain itu, ada upaya untuk menutup akses ke puncak Gunung Bawah Karaeng menjelang hari puncak Zulhijjah. Hal ini sudah dilakukan sejak dekade 1990-an. Tapi, meskipun upaya-upaya semacam ini telah dilakukan, namun sayangnya kebiasaan ini masih dijalankan oleh beberapa orang dengan alasan pelestarian budaya. Dan demikianlah tadi beberapa informasi yang berhasil saya dapatkan mengenai tradisi yang satu ini. Bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian tentang tradisi ini? Apakah kalian setuju dengan tradisi semacam ini atau tidak? Apakah kalian punya kenalan atau bahkan pengalaman melaksanakan ibadah haji di Gunung Bawah Karaeng ini? Jika ada, mungkin bisa kalian ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada saran atau tambahan informasi, tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Mari kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video dan di-share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.